ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله جل وعز في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وفي آية أخرى وقال أيضا والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, kembali pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat Allah yang kita terima sampai detik ini. Alhamdulillah bisalah berada kita di tengah-tengah majelis yang mulia ini, salah satu taman surga di dunia, yaitu majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kurang keren itu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lagi tak kena kaji bulan lebih keranca tu tak kena. Tak terang ada. Tak tekan. Betul. Tentang wudu. Tentang yang kita bicarakan tentang wudu waktu bulan lebih. Rukun wudu. Rukun wudu. Barasa dono? Bagi orang. Enam, niat ketika masuk muka bertamu. Yang kedua memasuk muka. Dan ketiga menyapu kepala. Masuk dua tangan, dua mata, dua siku. Kemudian yang keempat menyapu kepala. Nan kelima membasuh kaki sampai mata. Nan kanan itu harus di kanan. Tidak boleh dilupakan dah. Kau baca dulu sekali lagi. Baca dulu dan awak menentukan wudu aku betul atau tak betul, batal atau tak batal. Makanya mesti di kanan rukun wudu itu. Nah, kini di samping ada rukun wudu, ada yang mesti kita ketahui lagi, atau syarat sah wudu. Syarat. Kalau tidak dikerajokan, kau bakal tidak sah wudu dah. Atau terlanggar kau tidak sah wudu. Tambahan dari rukun tadi, rukun ada 6. Tambahannya doa tu. Di antaranya yang mesti ditambah setelah dia Islam, setelah dia balik, setelah dia mubayyiz, maka harus seseorang berwudu tu tidak ada satupun yang menghalangi air sampai ke tempat rukun wudu. Tidak ada satupun yang menghalangi
air sampai katampe rukun anggota rukun wudu aja kok. Pertama muka, yang kedua tangan sampai situ, yang ketiga kepala, yang keempat kaki, rukun anggota wudu. Nah kalau ada yang menghalangi dia, ada dia tak sampai sakit jadi maka tak sanggup dah. Contohnya bagi ibu-ibu yang berwarna kuku, ada yang tak boleh. Namanya, iyo. Tu nak sampai ayah ke kuku. Karena kuku itu seolah-olah seperti minyak. Atau ada orang sedang mencet air, cat minyak. Pakai cat minyak. Kena sakit para sakitnya sagadang jempol kuah, gadang no. Di tapak kaki no. Di tapak kaki atau mungkin di selatangan kuah. Karena sakitnya decat minyak tadi. Kalau lentang ke minyak tu maka nasa wudu do. Nasa wudu. Karena minyak cat minyak tadi itu nak sampai ke kulit. Karena masih dihalangi oleh cat minyak. Termasuk ibu-ibu pakai lipstick. Kalau ada lipstick yang terbuat dari minyak, kadang-kadang maaf ada yang tidak bisa dia punya hiasan. Kan bibir kan? Apakah bibir kau wajib kena air? Ya wajib. Tidak bisa wudu kenapa? Tidak bisa. Ya mata ibu-ibu mereka kan dia mempertahankan lipstiknya yang berwarna merah mereka tu kan. Pencari rata kan gitu. Apa balik kok? Ibu Rasulullah tu nak asal tu mengkam nak. Udah. Tidak sah tu nada. Hati-hati. Jika kalau ke lipstik tak ada, tidak masalah ada. Cuma cari yang bisa gampang dipanasian juga iya. Jangan sampai beko terhalang dari bibir waktu air masuk. Maka tak sah aja dah. Kalau ada sakit maka tak sah. Termasuk kuku panjang. Kuku lalu sendi panjang. Kan ada di antara kita yang hobi panjangkan kuku. Gaji atau buah. Kadang di jempol, kadang di kelingking. Kan hobi, padahal itu sarang setan di sini. Ketika berwudu harus bertambah kalau atau harus dimasukkan mana ia ke bawah kuku atau jo kayu atau jo dan yang sedek. Kalau tidak masuk ia dah, terutama di sela-sela di tepi bah, di sudut-sudut nak, di sudut-sudut nak. Tidak masuk ia, kalau tidak masuk ia berarti tidak sah wudu dah, batal. Kalau tidak sah wudu berarti soalnya kan babayo tu. Makanya potong lah buku tu sekali mulai hari jadi. Sekali mulai hari jadi. Tak bisa betul capek benar lah sekali mulai hari jadi buku. Itu di antaranya yang mesti dikena, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air masuk atau tidak sampai air ke tempat anggota wudu. Itu diantaranya tambahan syarat sah wudu itu. Kemudian apa lagi? Ahmad bin Hanbal menambah, mazhab Ahmad Hanbal menambah itu wajib digosok. Wajib gosok. Gosok tangan, jumpa, wajib gosok. Tidak bisa disiram saja, ada bisa disiram saja. Amal konser ia tidak bisa. Harus diikut. Harus digosok supaya jale masuk air tu ke pori-pori jale di kaki modal tu lah sampai anggota ko wajib digosok. Gosok. Dah digosok, tidak bisa tidak digosok dah. Kalau nak MDA nyo sembarang saja berkurang. Atau nak MDA atau antak kok sama seorang maloi ibu bapak dia nak MDA. Dia tujuan sama dengan MDA tu. Apabila kalau tu pun dah harus mesti seroman lagi kan. Betul tu harus lebih
tingkatkan kualitasnya ibadah kita. Kalau bacaan salatnya santiang-santiang nih dia, coba kita. Kamu ibu tadi yang bawa lomba nanti anak lomba salat. Betul. Nah nanti ada santiang baca itu nah. Cuma dia sekadar untuk dibibian jod gerakan sejulu. Kalau ada nak leh untuk ketaatan, untuk kepatuhan kita. Nah, kemudian tambahnya lagi syarat sah dari itu mualah. Apa namanya? Atau berurutan makasih itu tidak terpisah-pisah. Misal, kalau di masjid musola kan ada keran berderet tuh. Cie 2, 3 sampai keran ditambah untuk masjid musola. Kan ada keran berderet 3 atau sampai 2 tuh. Ambil kuat teragak benar aja. Basuh muka di keran pertama, basuh tangan di keran kedua. Itu tidak boleh tidak. Tidak mualah ada. Tidak mualah ada. Harus dia sampai. Dia mah tahu di rumah kan di rumah. Teragak ada gua baskom tenang. Cik gua 3 sampai baskomnya. Baskom pertama untuk sungko. Baskom kedua untuk basuh tangan, nomor 3 basuh kaki dan seterusnya. Itu tak boleh dah, harus mualah. Nah, ibu bapak yang hormati, 3 itu tambahan untuk syarat sah dari untuk kita. Lalu lawan dari rukun apa? Yang membatal, bertanya barang yang membatalkan dulu. Dia banyak barang. Kalau barang aku keluar. Kalau barang bertanya berarti aku keluar barang 1, 2, 3 sampai 10 sampai mulai. Barang tu. Dan banyak tu barang. Baca dulu kau sembahyang sama kau. Ada sampai wangi tu. Wali kecil. Nah ibu bapak kan pelajaran yang DA ibu. Pelajaran yang kecil tapi mesti kita amalkan sehari-hari. Sekali lagi yang meminta kawan, yo bana-bana lagi sembahyang. Yo bana-bana. Sembahyang itu kayaknya tidaknya sembahyang sendo atau terkait dengan ibadah sebelumnya atau butuh. Di antara yang wajib mesti kita ketahui itu wajib awak tahu rukun wudu lawa baca tentang wajib awak tahu tentang hal yang mensahkan wudu lawa baca tentang wajib awak tahu tentang hal yang membatalkan. Itu ilmu itu dan wajib dituntut. Kan ilmu kan wajib kuno. Fardatan ala kulli muslimin talabal ilmu itu wajib menuntut ilmu atir tiap muslim. Ilmu mana wajib dituntut sawana itu ndak ilmu pewalagan ke pasar itu itu cuma sekadar keharusan itu. Indah ilmu baladang ada ilmu perusahaan tapi ilmu mengabdi kawan. Ilmu mengabdi satu di antaranya yang utama mana? Salat. Ada utama mana? Jangan main-mainan juga. Makanya mesti tahu tentang rukun wudu, tentang yang membatalkan wudu. Sekali lagi barang yang membatalkan wudu. Kalau nak tahu bagi tahu 6 buah, 6 parakaru, 6 hal barang. Karena rukunnya sekolah barang 6 membatalkan. Karena
tertelan benda kare. Adonan jarum tertelan ninyo. Adonan cincin tertelan ninyo. Adonan piti koin 500 rupiah tertelan ninyo. Adonan luri ke bawah paino alhamdulillah terbuang melihat. Adonan indah singgah di tengah tak masuk pada sini. Nah, kalau seandainya kare itu masuk ke mulut, kare bang, anggaplah cincin masuk ke mulut, tertelan dewa, pas katiko awak keluarnya, cincin itu keluar, indah do yang lain, ayah nado, yang kedua cuma cincin, batal dulu. Yang kedua cuma, tapi mustahil cincin keluar. Mustahil cincin senangka keluar. Dan biasanya pasti adonan mengiringi dan mendorong no. Cuman kok terjadi model itu. Nah, maka batal wudu awak. Alam keluar berupa yang tak nampak, indah berupa, indah nampak. Indah kade indah lunak menembak ke bawah melantunkan teh baunya nak keluar tak? Mana dulu? Mana dulu? Karena itu maka angin itu membatalkan wudu. Ada dulu yang berkata malam itu apalah biru mukul menahan duit. Semesa nados semesa. Hari zaman kola kalam lo, tapi udah aja gua dari surau. Padahal kalau gelombang di pari netral, kalau bermuru di pari itu, mana keluar no. Anda tahan sampai berbiru kola. Hukum menahan kentut depo, hukumnya makruh. Kalau dah keluar sakit ini, batal dulu langsung. Batal dulu langsung. Bahkan kalau seandainya kejadian ketika sholat, kalau menjadi imam wajib dia menahan dulu. Jadi imam wajib dia menahan dulu. Betul karena pimpinan. Tapi kalau makmum dalam kondisi apapun lapihan salah. Dan tahan keluar. Dewa kadang-kadang maaf, dalam sholatku ada dua hal yang mesti kita tahan, kita lepaskan, yang mesti kita lepaskan, kita tahan. Ada dua hal itu. Mampu dilarang oleh Nabi untuk dilapikan dalam sholat. Dewa kadang-kadang melapikan itu. Wah. Baunya kadang-kadang lah. Padahal dalam sholat itu disuruh Nabi tahan kalau muak. Tahan kalau ada rasa kantuk itu di diri tahan. Jangan sampai dilepaskan. Nah, beda dengan angin cekok. Kalau angin cekok, terasa angin kedua makmum lapihan. Nah, itu lihat. Kita sambung sholat wak, ulang lagi sholat wak. Nah, itu seharusnya. Jadi apa saja yang keluar dari dua jalan, maka batal hukumnya. Baik berupa benda cair, benda padat, benda nampak, berupa angin, gas dan sebagainya, maka seluruh membatalkan kepada hukum kita. Satu. Yang kedua yang membatalkan hukum itu adalah tidur tidak di atas tempatnya. Apa kasihnya tuh? Perlu macam pada fikih. Kalau dalam fikih sunnah tidur yang dalam, kalau di fikih misalnya matang takdir wal wajah fatul kain, itu tidur yang tidak ditampilnya makasino. Aduh orang kota kan dua, baik kota kan dua. Kadang-kadang kan orang kota tambah gua adalah. Nah kalau seandainya
tangguh ke tangke dua apa? Apa kau batal dulunya batal tu? Walaupun lalu ayam, tahu lalu ayam tak? Lalu antara sadar tu tidak kecil orang tu terang ada, orang makan di kanan terang ada. Cuma warna kukus deh. Awal lalu nawar sedang. Kadang-kadang lalu makan dua tu. Cuma orang tu terang ada. Terang ada orang kecil di kanan dua. Ada kalau tak tahu ada masih terang ada. Jadi ucapkan orang tu terang ada. Cuma awak tu anu dalam mana lalu leh. Anu dalam mana leh. Ucapan kurang tu lain bilang dan pendengar leh. Maka itu lalu yang anu lalu ayam lalu antara lalu tidak. Nah kalau terjadi benda tu orang kedua bebek basilo atau basida basikua. Andai kata tak buat kau tangke dua atau belakang tangke dua maka batal hukumnya. Nah kalau dalam fikih sunnah ditambah atau kalau lalu di dalam artinya tu tidak tahu membuat pencitraan kulit padahal lain tapi apa bicara orang tu tak tahu dia. Nanti sedang topiknya fokus orang tua tema tua tak tahu dia. Maka kalau terjadi lalu berlaku maka hukum batal. Harus diulang balik untuk yang nanti kadang-kadang bercerai apa-apa main itu jadi bapak main apa-apa itu kalau bermain dua-duanya dan jadinya pertama sekali sampai dan nyaman dimana sampai nyaman di sini kita pinjam dia di samping tongkat atau di potong tongkat. Nah sudah itu ego alasan tidak alasan kamu kan tak kuat dia. Mana kuat tu? Kaki berubahnya tak mahal tu. Antara layak tutur masa itu penanganan beda. Antara tengahnya berubah beda. Bakar dua mana-mana bakar dua. Kaki kau kurang lagi pemang. Lah salah saya kaki berubah. Lah akhir salat ketika kita la pemaida la tidak kuat kurang langsung sepakat langsung salat kira-kira orang yang melakukan kasusnya untuknya masih ada tidak apa pemadam itu karena lalu dalam lalu ada tulas lada tidak untuk membicarakan dengan itu tak tahu nilai dan disampaikan dengan itu tak terangkan nilai kok terangkan tak tahu topiknya nilai sehingga tak tentunya makubah orang dan koma lalu tidak orang untuk kejagoannya maka orang yang pada pokok beribadah tanpa itu batal hukumnya kalau batal hukumnya batal salatnya berarti hukum hukumannya gagal hukumannya pada waktu itu. Nah, bapak berarti ini yang kedua yaitu tidur tidak di tempatnya atau tidur yang dalam maka batallah wudhu kita. Kemudian yang ketiga bersentuhan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hamil, yang tidak ada penduk, tidak ada pelapis. Tak ada kulit sama kulit bertemu. Nah dalam hal ini berbeda-beda pendapat ulama. Kalau Imam Syafi'iyah, baik ikut Imam Syafi'i atau disebut dengan Syafi'iyah, mereka mengambil pendapat kalau bersentuh laki-laki perempuan baik laki dan suami dan istri, laki dan bini, walaupun dia suami istri, maka batal hukumnya. Walaupun dia suami istri, batal hukum. Itu Imam Syafi'i, pengikutnya Syafi'iyah. Kalau tidak ada hail pelindung kain,
yang Imam Syafi'i ada nafsu lagi ini batal tuh. Ada masuk ini ada nafsu atau enggak, maka kalau bersentuh laki dan suami dan bininya, suami dan istrinya, maka batal tuh. Kalau Imam Hambali, kalau bersentuhan suami istri, kalau tidak bernafsu batal dulu, kalau bernafsu batal dulu. Kemudian Imam Hanif apa pendapat yang dimaksud dengan bersentuhan itu adalah jima, berhubungan suami istri. Kalau terjadi berhubungan suami istri baru batal hukumnya. Itu kalau pendapat Imam. Kalau yang mau kita pakai terserah, ingin Imam Syafi'i silakan, Imam Hanafi silakan, Imam Hambali silakan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang keempat, hilang akal karena mabuk atau majnun, mabuk atau gilo, hilang kewarasan. Nyoba dulu, sudah itu minum kopi miring di kopi. Akhirnya teler, maka pun batal. Walaupun dia nak menyentuh istrinya, walaupun dia nak keluar sesuatu dari dua jalan, walaupun dia nak lalu dalam atau lalu tidak sampainya, maka batal punya. Kenapa? Akalnya hilang. Dia sebab mabuk, termasuk pingsan. Kenapa pingsan itu menyebabkan batal wudu? Karena hilang akal. Orang pingsan mereka mana mereka ada nak, silakan nak tahu jawab. Makanya termasuk pingsan itu juga membatalkan wudu. Atau mungkin barangkali jatuh, tangkap kepada orang, hilang sekali memori error. Dia sudah berdua jatuh. Di mana jatuhnya mungkin kalau sampai kamar saja jatuh. Tangkap kepada dia sendiri, dia jatuh tadi ada dia sendiri. Akhirnya kita letak, tidak tahu bro, tidak tahu jualan di kerajaan, tidak tahu akhirnya dia dah. Aku itu berarti dalam dari akal masuk menghilangkan dari untuk membatalkan kepada umumnya. Nah, jadi apa yang mati ini yang keempat. Dia membedo. Bukan responnya udah lebih doa. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua jalan. Yang kedua, tidur dalam atau tidur tidak pada tempatnya, tangkip kedua. Dan ketiga, bersentuhan pada laki-laki dan perempuan yang bukan jinabia. Yang keempat, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Enam kalimo menyentuh kemaluan dengan batin telapak tangan. Dan batin telapak tangan yang kok nangkut jari. Dan batin telapak tangan yang kok. Nah, kalau seandainya jari yang mentua, maka tahu kan ketika sadar sudah berwudu kata no. Maka tahu kejadian. Kita tahu tidak? Kejadian. Waduh kejadian betul. Nah, setelah tidak dengan batin telapak tangan dikaduk dengan jari maka tak betul dulu. Lagi dengan jari maka tak batal dulu. Kalau lah dengan batin telapak tangan kan naik, itu pun tanpa hadir. Kalau tak ada hadir, tak ada pelindung, tak ada kain, maka batal wudunya. Baik punya orang surang atau punya orang lain.
kebetulan anak cucu pipis atau anak cucu bawa anak kan umurnya 2 tahun, daripada wilayah di tengah rumah beko, akhirnya anak kerajuan, akhirnya barasialah si anak jatuh dulu, awak cebuan no, sudah itu awak buka kainnya. Apakah batangnya belum tentu? Kalau seandainya cuma dengan jari dan pakai alas, pakai sarung tangan misalnya dengan jari, maka tidak batal dulu dah. Tapi kalau lagi gosok sampai tidak ada pakai alis, tidak pakai sarung tangan, kemudian sampai ke batin telapak tangan, awak mencoba si cucu tadi, laki-laki atau perempuan, maka batallah wudhu kita. Kamu boleh. Tapi kalau kejadian udah cakup, cuman sekadar di jari saja. Sudah itu nilai pakai sarung tangan, maka tidak betul. Maka aku tak bisa juga cuci tangan tu. Tak perlu diulang wudhu. Tak perlu diulang wudhu. Nah, suka berapa? Kabar kelima. Nan kanan yang terakhir menyentuh tubuh dengan juga batin telapak tangan. Jadi dua, ada maaf kemaluan, ada dua tubuh. Juga kalau disentuh dengan ujung jari tidak batal dah. Disentuh dengan ujung jari tidak batal dah. Tapi kalau dengan telapak tangan baru batal. Nah ini 6 hal yang mesti kita hindari dalam berwudhu. Dan kira-kira dan paling banyak terjadi lewat nama Kharaja min sabilain. Sudah itu lalu hindari tampil atau tidur yang dalam pun namanya kejadian lewat. Itu yang banyak. Kalau yang lain itu mungkin bisa dihindari, mungkin jarang terjadi. Yang lain itu bersentuhan dan sebagainya itu mungkin jarang terjadi. Atau mampu awal alhamdulillah mampu kan. Untuk bisa menjadi orang bisa dengan itu. Nah, ibu bapak yang hormati, kemudian dari yang membatalkan wudhu dan rukun wudhu yang yang mensahkan wudhu, ada yang mesti juga kita hindarkan dalam wudhu ini. Hukum pun tak sampai batal loh, tidak haram loh, cuma makruh di kerajaan. Dalam wudhu ada yang dimakruhkan. Kalau di kerajaan tidak besar, kalau ditinggal babalok, hukum fikihnya itu. Hukum fikihnya adalah tu, undang-undang fikihnya di kerajaan tak besar, ditinggalkan malah babalok. Dan mana mesti kita kerjakan? Dikerjakan atau tinggal? Kita tinggalkan. Apa di antaranya yang mesti kita tinggalkan? Yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan memakai air. Banyak kejadian tu. Banyak kejadian tu. Bakal latihan memakai air. Atau masa tiko pakai tubuh. Atau nak pakai keras.
ayahnya dibalik pakai infak atau sedekah atau wakaf kurang nadur sedang kaum muslimin muslimat. Sudah itu balapia-lapia pakai iya, amako hukum balapia-lapia itu haram. Contoh, disunahkan basuh barangkali 3 kali kan, basuh barangkali 2 kali tangan 2 kali, itu pun kalau sepihak kalau 2 kali, telinga 2 kali, kemudian kaki 3 kali kan itu. Nah, tarakawah, ialah lapia lain, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau airnya dibalik dan dibalik pulau lah, dibeli dengan uang infak, dengan uang sedekah, uang wakaf untuk pengadaan air ini, maka nanti latihan kurang tadi tuan dan basuh kafe itu keluar haram. Sengaja malah biji lagi. Hukumnya kalau lain nak dibalik, maka makruh. Kalau airnya dibalik, maka hukumnya haram. Akan apa itu? Biar tidak dikara jual. Jangan dikerjakan. Nah, tuh satu balapia-lapia mau raya. Nabi itu kalau kita jaga ya, walaupun di sungai banyak, sungai itu ngalir tak? Ngalir. Tidak ada Nabi itu balapia-lapia tak? Dia kadang-kadang hanya setipu besi tangan tu nak. Setipu tu cek kayuang sekali. Itu hukumnya makruh, dan tidak makruh. Kalau seorang beli orang dia terurus itu lama Allah. Maka tidak boleh berlebih menggunakan air walaupun airnya banyak, tetap hemat, tetap sedikit. Pokoknya bisa ngalir. Betul. Yang kedua, berbicara ketika perlu. Mengecek-ngecek. Langsung bergerak. Cek-cek dulu kawan. Minum basah jamaran basah. Saudara, pada kalau inti dari hakikat wudhu itu kan membuang dosa. Dalam yang disiram akhirnya kotoran yang disiram. Kalau ada kotoran yang dipelajari sampai ke situ dari bawah, ada kotoran di muda dan sebagainya, ada rahsia. Jika malu modal turun kaki modal dua. Secara zahiriahnya, syariatnya, tapi pada hakikatnya yang bersih apa? Dosa dari wajah, kamu wajah kau yang pertama dibasuh karena kau sumber sadono dari utak, dari mantu, dari talimo, dari menjuang, dari buah. Itu mah dosa itu. Kau sumber sadono. Tangan kau kamu kali kalau nak kau bentar di siku. Kada nampak maka menggali tangan kau. Kaki kau akan menggali kalau seandainya tidak ada perintah di siku. Dari otak dan hati. Tak kau menggali tidak. Maka bisa menggali tangan, menggali kaki itu tapi gara-gara ada perintah otak dan hati. Satu perintah keduanya ini, satu dia. Maka kerajulan akhirnya ada tangan kau tajamuan kaki talangkaan. Tajamuan kanan dan elok, talangkaan kanan dan elok. Itu terjadi itu. Gara-gara asalnya dari muka. Maka ni muka itu dibasuh dulu wajah kau. Dan bukankah wajahku yang menghadap kepada Allah? Ini wajahku, wajah. Mana 2 kali wajahku wajah tu? Sama-sama wajah. Ini wajahku wajah. Mana tahu wajahku itu menghadap matanya wajah. Berarti memadukan apa? Memadukan apa? Muka wajah. Maka muka mana dibasuh? Apa kamu sekali? Mesti bersihan. Pada hakikatnya melunturkan segala macam dosa yang ada di wajah. Bara satu ini patuh dan pandangan kanan dan elok. Talimo tadangan kanan dan elok. Muncul kota katukan dan kanan dan elok. Itu yang dibasuh atau nanti luluran. Nanti disucikan. Sehingga ulama ada pendapat seolah-olah kita menyiram tanah di batu yang licin. Batu miring licin datang air, apa kira tanah tadi.
tuah ke bawah. Seperti itulah etikanya, pemahamannya terhadap dosa-dosa yang ditimbulkan oleh anggota wudhu kok. Ketika disiram itu berguguranlah seluruh dosanya. Kan itu. Ada orang kadang-kadang sedang wudhu mau tayin. Padahal yang kita inginkan itu adalah kesempurnaan berwudhu. Tidak bisa sembarang darah, sembarang tidak bisa ada. Harus disempurnakan ke mana-mana hikmatlah berwudhu. Dan bahkan sebahagian dari kekhusyukan sholat itu mulai dari wudhu itu. Nah, ibu apa yang berarti atur dan kedua yang masuk diperlukan balap mengecek dalam sedang duduk mengecek. Nah, pertama kedua balap latihan dalam penggunaan haji. Nah, kemudian yang ketiga melebihkan dari sunnah wudhu. Nah, seperti yang kita sebut tadi, nanti kita jadian ampe. Nanti jadian ampe. Atau kita tambah sunnah-sunnah yang lain. Sunnah-sunnah wudhu yang mana? Sunnah yang kalau kau tanya membasuh dalmu, menyilang-silangi jenggot yang tebal bagi laki-laki dari bawah kaki, ampun. Kemudian menyilangi yang nak jadi kok, kuliah langsung cie-cie, kuliah satu sekaligus. Termasuk kaki boleh cie-cie, kuliah sekaligus. Dengan jari yang kanan yang ada di belakang. Aku nanya supaya salah-salah jadi kok iwana sampurno kanai. Iya, itu kan di antara sunnah-sunnah wudhu tuh. Kemudian sebelumnya ada berkumur-kumur, ada istisqa masa dia dalam hidung, ada baca tasmiyah, baca bismillah. Itu sunnah-sunnah wudhu tuh. Jadi tidak boleh pengambilannya, tidak boleh melebihkannya. Melebihkan dari sunnah-sunnah wudhu. Manigo itu, manigo yang basuh itu 3 kali itu adalah sunnah dari berwudhu. Kemudian apa lagi? Yang makruh dari wudhu, mendahulukan yang kiri dari yang tahu itu kan kiri dulu. Itu ada masalah tangan dengan kaki. Kiri dulu, baru kanan. Kiri dulu, baru kanan. Nah, hukumnya makruh. Ada tingkatan pendapat ulama yang lebih tinggi itu ada. Apa itu? Batal hukumnya. Kenapa? Karena tidak tertib dan tidak mualaf. Tidak tertib dan tidak mualaf. Ada yang pada kalau saya kiri duluan, Pak. Ada ulama fikih berpendapat hanya sekedar makruh. Ada yang berpendapat batal hukumnya. Kenapa batal hukumnya? Karena tidak tertib. Tertibnya Pak, kanan dulu baru kiri. Kan itu tertibnya. Dan urutannya model itu, kanan dulu baru kiri. Tidak bisa dulu kiri dulu baru kanan, tidak bisa. Nah, jadi oleh karena itu ibu bapak yang hormati, itulah di antara hal-hal yang dimakhlukkan di dalam berwudhu. Nah, baru setelah sempurna kita sempurnakan. Lalu kalau seandainya awak pergi ke masjid, kalau seandainya awak pergi ke masjid kuranglah kau main apolela mulai salat berjamaah, awak masih berdua, maka sunnah wudhu tinggalkan. Aduh, di antara awak seolah-olah ingin hebat beribadah, ingin naik tuh, kuranglah jelas kau main tidak, hanya pakai limiu masuk tangan itu. Tidak dibenarkan dulu. Karena mengejar untuk mengejar mengawali salat berjamaah itu lebih baik daripada yang lain. Amat kubah, kalau kau main orang sempurnakan yang wajibnya, tinggalkan yang sunnahnya. Bahkan kalau kau main orang awak sedang salat sunat, baru satu rakaat kironya si Bilal nak mencari rekam, wajib nak cari rekam lo. Tak tanya lo. Dek ini kan orang pakai jam digital. Lalu bunyi saya nonton. Ala kau mai salah si Bilal ceko atau wajib ceko. Padahal awak baru rakaat pertama. Lawan. Nah, saat model tu ada yang mesti kita lakukan bagi salat sunat. Batalkan salat sunat tu. Langsung maju ke depan menyusun saf. Ada
Ada celai kebiasaan di masjid musola dan lakom mai udah kadang-kadang nunggu dulu. Nan sawanau tanah tu taga imam ditampai ibadah tampai solatnya dulu. Asal itu disusun sabaru, komai itu seharusnya menurut hukum fikih. Kalau ini kan dah, komai dulu. Latimu kode komati solat kecil muazzin. Kode komati solat, kode komati solat. Artinya tu. Sungguh takkanlah kalian untuk sholat kan itu tuh. Pak, selain daripada kau tu kan ciri sendiri mana tu? Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Timuri pada kau mati sholat 2 kali nah. Artinya tu kalau tidak 2 tagang di kau mati sholat tu lalai sholat mu. Banyak tu kejadian model tu. Jalin nah. Ini urutan sabanano wa ado. Tangga imam ditampai sholat dulu. Artinya dah ada lama maju di kabirah. Asal itu disusun sok. Tangga orang baru komat. Kalau ini kan tak dibalik orang. Komai dulu baru disusun sok. Akhirnya jadi imam belakang. Iyo. Misalnya apa-apa terakhir itu di mana? Sawu suku vakum tuhan. Sawu suku vakum faina atas suku minta mami salat. Itulah selesai sebenarnya Sabtu dibentuk itu nah. Apabila banyaknya kerugian-kerugian itu terjadi di waktu tentang salat. Di apa yang berbagi itulah kajian tentang untuk hari ini. Insyaallah mudah besar lanjut tentang salat. Insyaallah mudah-mudahan kalau panjang sehat Pak. Jadi sekali lagi minta begitu iyo banda-banda lah dalam beribadah salat. Saya itu dulu. Kalau ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan 5 menit. Soalnya aku pengen ngaji saja. Cengkareng menempu. Kita Cengkareng ke Tarong. Ada pertanyaan tentang wudu ada? Dah 5 menit ya surat itu. Kau terbawa. Alhamdulillah. Baik saja. Tapi ada yang menolak. Baik, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.